Program vaksinasi booster masih belum mendapatkan kepastian sebab pemerintah masih menunggu laporan dan rekomendasi dari Itagi. Vaksin booster ini akan didistribusikan oleh Bio Farma dan dapat dilakukan secara homolog dan heterolog. Laju rata-rata vaksinasi dalam seminggu terakhir sedikit meningkat sejak vaksinasi anak dimulai dengan rata-rata 1,2 juta dosis per hari. Vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun tersebut menambah laju vaksinasi harian lebih dari 300.000 dosis dalam 4 hari terakhir. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, di Jakarta hari ini ada total sebanyak 2.300.000 dosis telah disuntikan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Sedangkan laju vaksinasi di wilayah luar Jawa Bali meningkat dan menyumbang 55,6% dari laju rata-rata harian nasional. Sementara itu untuk pelaksanaan program vaksinasi dosis lanjutan atau booster program yang menjadi sasaran utama adalah tenaga kesehatan. Tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas kesehatan, lansia, dan masyarakat penerima bantuan iuran. Erlangga juga mengatakan ihwal vaksin merah putih dan vaksin BUMN perkembangan telah dicapai antara lain vaksin kerjasama UNER, PT Biotis menunggu persetujuan uji klinis fase 1 dari BPOM pada Desember 2021, uji klinis fase 2 dan 3 pada Januari hingga Juni 2022. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan bocoran soal mekanisme booster vaksin COVID-19. Terdapat satu kelompok masyarakat yang akan diprioritaskan atau dengan kata lain mendapatkan jatah dosis booster lebih awal daripada masyarakat umum, yakni diberikan kepada lansia. Sesudah lansia baru akan diberikan kepada non-lansia. Program vaksinasi booster ini sendiri dibagi dalam dua kelompok, yakni berbayar dan tidak. Meski demikian, tahun 2022 mendatang tidak hanya fokus untuk melayani vaksinasi dosis ketiga, tetapi juga terus melanjutkan program vaksinasi primer alias dosis 1 dan dosis 2. Pemerintah berharap nantinya di bulan Februari hingga Maret sudah semua 200 juta orang di Indonesia divaksin. Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi masuknya varian Omikron di Indonesia, salah satunya dengan menyiapkan pemberian vaksin dosis ketiga bagi warga di luar tenaga kesehatan. Bahkan pemberian booster ini dipercepat dari rencana semula, di mana Menteri Dalam Negeri ini menyebutkan kick-off vaksin booster secara nasional mulai dilakukan pada 4 Januari 2022. Ada dua skema pemberian vaksin booster, yakni bagi warga penerima bantuan iuran, BPJS Kesehatan atau warga yang tidak mampu dan juga warga non-PBI atau masyarakat umum. Bagi warga penerima bantuan iuran, vaksin booster diberikan gratis menggunakan dana APBN, sedangkan bagi non-PBI dikenakan biaya atau berbayar. Soal tarif, Mendagri menyebutkan masih ditentukan. Vaksin booster menjadi beban bagi APBN akan diberikan kepada 83,1 juta orang, sedangkan vaksin booster yang non-APBN akan diberikan kepada 125,2 juta orang. Pro kontra mewarnai rencana pemberian vaksin booster pada Januari tahun depan, dan kita akan membahasnya lebih lanjut. Sudah hadir bersama kami ada redaktur nasional harian Koran Sindo, Mas Henry Irawan. Ini menarik, Mas Henry. Berbicara tentang vaksin booster, Koran Sindo mengangkat ini sebagai headline hari ini. Apa yang mendasari Koran Sindo mengangkat tema ini? Sebetulnya tidak ada Omikron juga. Booster ini rencananya sudah diangkat juga. Betul. Oleh pemerintah. Bahkan waktu haji dan umroh juga itu kan ada rencana untuk booster juga tuh, terutama untuk yang Sinovac begitu. Nah, tapi di sini ada pro dan kontra. Artinya kenapa dipercepat begitu? Apa karena ada varian baru Omikron atau apa? Kalau dilihat temuan pertama tanggal 16 Desember. Kasus yang pertama 16 Desember. Dan ini sudah jalan 2 minggu, 2 pekan. Sampai tanggal 28 ini sudah 2 pekan. Namun tingkat kasus
itu terbilang sangat rendah dibanding dengan Afrika ya. Di Afrika itu 2 pekan dia sudah mendominasi 50%, termasuk menyebar ke Eropa. Tapi di Indonesia terbilang tidak begitu masif. Iya, hari ini ada 46. 46 juga. Iya. Dan itu juga apa? Rata-rata 11-nya itu apa? Pendatang dari luar. Betul. Nah, artinya ini menarik untuk dikaji lagi. Dan WHO juga kan masih mengatakan bahwa ini belum final. Artinya terhadap dampak apa? Efikasi vaksin. Efikasi vaksinnya juga apa? Belum apa? Varian baru Omikron ini apakah apa? Berdampak terhadap ketahanan vaksin itu juga belum final. Dan juga ketahanan vaksin itu sejauh ini menurut WHO ya. Iya. Itu masih bagus begitu. Artinya tapi memang kalau kita bicara itu kayak di Amerika, seperti di Amerika itu ada rencana mereka untuk booster ini setiap 5 bulan sekali malahan. Baik. Nah ini apa? Tapi koalisi masyarakat sipil yang concern untuk kesehatan, termasuk apa lapor COVID-19 itu untuk sementara apa keberatan. Apa yang menjadi keberatannya? Karena vaksin primer, fokus dulu pemerintah menyelesaikan vaksin 1 dan vaksin 2. Karena vaksin 1 ini baru 74% dari rencana 80% dari jumlah penduduk ya. Terus vaksin kedua malahan itu masih menjangkau 50% begitu. Artinya masih sangat rendah ya? Iya, belum seluruhnya tuntas. Nah, ini artinya apa? Ada semacam kesenjangan. Akses untuk mendapatkan vaksin 1 dan 2 yang primer tadi ini belum seluruhnya apa. Jadi maksudnya pemerintah fokus dulu menyelesaikan yang selesaikan 1, 2 dulu, baru betul, berwacana ketiga. Betul, apalagi di luar Jawa. Di luar Jawa kan ada yang masih 40%, 30%. Artinya ini belum tuntas. Nah, ini fokus dulu dia di vaksin 1 dan vaksin itu keinginan. Yeah. Tapi sebetulnya kalau bicara booster, sebetulnya ya memang kalau untuk lansia, dan ini juga kan kategorinya kan untuk lansia dan rentan yang imunitasnya. Yeah. Seperti ada penyakit bawaan. Nah, ini yang diprioritaskan. Jadi kalau untuk untuk yang masyarakat umum yang lainnya, apalagi yang tidak tercakup pada JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, dan JIS, jaminan yang tidak jaminan sosial. Ya, yang jaminan sosial. Nah, itu yang diprioritaskan begitu. Yang ada sekitar 83 juta itu kan semuanya. Tapi mungkinkah Mas ke depannya itu dengan tadi ya adanya jenjang, adanya kelas begitu kan, masih banyak juga yang belum divaksin terutama di daerah-daerah. Yeah. Ini malah menjadi ada semacam strata sosial gitu. Oh, saya sudah divaksin 3 kali nih gitu juga. Kan. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi yang menarik, Mas. Kenapa timbul pro dan kontra? Artinya di tingkat bawah ini diselesaikan. Artinya melihat dinamika boleh, kekhawatiran boleh terhadap Omikron itu bagus. Cuman jangan sampai kita takut pada akhirnya lari ke kuburan, jangan. Iya. Artinya dilihat ini situasinya. Karena WHO sendiri belum menyatakan suatu keputusan yang final. Semuanya masih ekspektasi semua. Iya. Jadi dan WHO sendiri sudah menegaskan bahwa efikasi vaksin sejauh ini masih bagus begitu kan, dan juga daya yang Omikron tadi terhadap, nah memang yang dikhawatirkan Omikron ini kan katanya kan tidak terdetek begitu, terhadap dengan PCR kan, dan juga bisa mengurangi imunitas begitu ya. Dan juga yang sudah terkena waktu varian Delta itu bisa tertular lagi, bahkan ada penamaan baru lagi. Delta Omikron begitu. Tapi ini bukan varian, bukan. Hanya istilah aja. Nah, artinya dia sudah kena varian Delta, bisa juga terkena varian Omikron. Nah, ini yang diantisipasi sebetulnya itu. Baik, tapi ini juga kan berkaitan dengan booster di tahun 2022 ini kan ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Jangan-jangan yang berbayarnya itu yang ingin dikedepankan. Artinya apalagi sampai ratusan juta kan. Ya, yang dikhawatirkan koalisi masyarakat sipil itu nantinya ada apalagi melibatkan swasta kan. Memang pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh partisipasi terutama swasta di dalam mempercepat, mengakselerasi vaksinasi ini, apalagi untuk booster. Tapi di situ juga ya harus pemerintah juga ya harus selektif juga. Artinya didengar juga suara-suara kritis dari masyarakat, terutama masyarakat koalisi sivil yang memang concern untuk masalah COVID ini. Dan itu ya masukan-masukan itu kan sebagai
upaya perbaikan juga untuk pemerintah. Supaya ke depan, ini sudah baik yang dilakukan pemerintah. Artinya kelangkaan vaksin ini kan banyak negara-negara miskin itu bahkan susah untuk mendapatkan vaksin. Nah, Indonesia ini termasuk beruntung. Bahkan jauh-jauh hari ya Presiden Jokowi juga sudah mengkampanyekan vaksinasi itu kan, dan dia langsung disuntik begitu secara live juga kan. Dan kita berharap memang ini bisa juga ada muncul keadilan bagi semua warga di tanah air itu begitu ya. Paling pokok itu Mas, apalagi di masyarakat pelosok masyarakat. Bila perlu ya pemerintah ya jemput bola. Terutama ini nih masyarakat adat, terus masyarakat yang disabilitas begitu kan. Ini kan mereka kan apalagi suntik vaksin ini kan sampai sekali, 2 kali, dan ini booster pula. Untuk mengajak mereka itu tidak gampang gitu. Apalagi mereka di pelosok, difasilitasi begitu maksudnya. Bila perlu jemput bola. Datang ini. Baik, Mas Hendy terakhir ini berbicara tentang menangkal Omikron, saatnya vaksin booster dalam tanda tanya. Hal apa lain yang mungkin menjadi catatan penting dari Koran Sindo? Intinya begini, artinya tetap saja prokes itu yang utama. Mau secanggih apapun obat, vaksinnya, kalau prokesnya ini kita sudah lalai. Artinya pakai masker yang benar, terus jaga jarak minimal 2 meter, terus cuci tangan pakai sabun, itu hal yang paling mungkin dilakukan oleh masyarakat. Apalagi masyarakat di pelosok. Nah, inilah yang menguatkan sebetulnya prosedur kesehatan. Itu intinya di sana. Karena secanggih apapun kita membentengi diri kita. Kalau kita tidak pandai untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, ya penyakit apapun, bukan hanya COVID. Ini akan datang lah. Baik. Ini tentu menjadi masukan bagi pemerintah tadi di satu sisi dan juga masukan bagi masyarakat. Terima kasih Mas Hendy sudah berbincang banyak untuk sore hari ini. Dan pemirsa, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Ini berbicara tentang kesehatan, pemirsa. Di mana kami memiliki informasi adalah masuknya varian Omikron ke Indonesia membuat tenaga medis harus bersiap diri dalam menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19. Membantu perjuangan tenaga medis, MNC Peduli pun memberikan bantuan alat pelindung diri, salah satunya ke Puskesmas Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perjalanan jauh harus dilalui tim MNC Peduli menuju Puskesmas Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Apalagi mobil yang digunakan tim MNC Peduli harus menyeberang menggunakan perahu melintasi sungai. Setibanya di Puskesmas, bantuan alat pelindung diri berupa hand sanitizer, disinfektan, sabun cuci tangan, sarung tangan medis, dan masker medis langsung diserahkan kepada Kepala Puskesmas Kecamatan agar dapat dimanfaatkan kepada tenaga medis yang bertugas. Terima kasih atas bantuan dari MNC Peduli yang berkaitan dengan masih adanya pandemi COVID. Apa yang diberikan kepada kami bisa bermanfaat. Resiko besar terpapar virus corona masih membayangi para tenaga medis. Untuk itu, MNC Peduli berkomitmen akan membantu para tenaga medis agar bisa menjalankan tugasnya membantu masyarakat. Kita tidak ada yang mengharapkan COVID ini berlarut-larut gini ya, tapi yang kita ketahui kita semua harus gotong royong, ambil bagian dalam segala hal yang bisa kita lakukan. Selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, MNC Peduli telah menyalurkan lebih dari 800.000 alat pelindung diri kepada masyarakat maupun tenaga medis di sejumlah wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Lika Apriliani, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.